Shalom Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, selamat sore. Kita berjumpa lagi pada acara Sowan Gusti. Kali ini Minggu kedua September 2023. Tema kali ini dalam persekutuan kita ini adalah keluarga yang hidup dalam ketaatan. Tidak terasa kita telah melewati seminggu ini. Semoga kita dalam lindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam minggu ini kita berkegiatan, bekerja, mengalami kejenuhan, kepenatan, tapi kita percaya bahwa kita dapat melewati itu dengan pertolongan Tuhan. Hati kita selalu rindu pada Tuhan. Mari kita awali persoalan ini dengan kita pujikan lagu Rindu Selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati keagungan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku
Bacaan ayat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dilanjutkan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Saya ulangi, bacaan ayat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dilanjutkan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Perjalanan hidup itu bagaikan seperti roda yang terus bergulir, kadang kita berada di atas, tengah maupun bawah. Tetapi esensi dari ketaatan itu sangat penting ketika hidup kita bersandar pada Tuhan. Bahwa ketika setia dan percaya bahwa Tuhan selalu menjaga hidup kita dan Tuhan selalu melindungi hidup kita. Kita pujikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Tidak peduli seberapa buruknya masa lalu kami, Tuhan. Hanya Engkau yang peduli. Hanya Engkau yang mengasihi kami, ya Bapa. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, Tuhan, dengan seluruh hidup kami sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, sebelum kita melanjutkan acara, mari kita awali persoalan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu atas hidup kami hingga saat ini. Dan mengucap syukur Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan ini. Tuhan, kami menyerahkan jalannya persekutuan ini dari awal hingga akhir nanti, kiranya dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Bahkan ketika kita menghadapi suatu masalah besar, tantangan yang besar, sampai kita panik, tetapi ketika kita berserah, kita menyerahkan semua beban hidup pada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sangat baik, Dia sangat setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita pujikan lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan
kita hidup menjadi saksi Kristus, saya percaya bahwa Bapak dan Ibu dan rekan sekalian pasti merasakan kebaikan Tuhan di setiap saat. Mari kita dengarkan kesaksian hidup Bapak dan Ibu sekalian yang akan menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita semua flashback ke masa lalu. Masa di mana Anda benar-benar jatuh cinta kepada Yesus. Masa di mana kita begitu semangat untuk bercerita tentang Dia, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Masa di mana kita tergila-gila akan Dia dan mendedikasikan seluruh hidup Anda hanya untuk Dia. Yeremia 2 ayat 11 mengatakan, "Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah?" Adalah sebuah kebodohan menukar Allah yang sesungguhnya dengan hal-hal lain yang bukan Allah. Dan itulah yang bangsa Israel lakukan dahulu. Dan hal ini sangat menyakiti hati Allah. Dia ingin menjadi satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Tuhan mau kita semua kembali jatuh cinta kepadanya, kembali menjadi pengantinnya Tuhan, kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. You only live once. Hidup kita cuma sekali. Buang Allah-Allah lain yang selama ini menjauhkan kita dari fokus akan Tuhan. Mari pakai hidup kita untuk mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dia memanggil dan menunggu kita semua untuk kembali kepadanya, membawa cinta mula-mula tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, kita akan memasuki inti dari persekutuan kita ini, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima renungan ini dengan menyanyikan lagu Keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah.
sujud menyembahmu. Kami datang di hadiratmu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembahmu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Shalom semua saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah Sowan Gusti yang kali ini mengambil ayat dari Filipi 2 ayat 1-13 dengan tema keluarga yang hidup dalam ketaatan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk mana kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kau berkati kami semuanya di dalam ibadah saat ini, agar kami dapat mendengar dengan baik firman-Mu. Kami juga dapat melaksanakan firman Tuhan di sepanjang umur kehidupan kami ini dengan taat dan setia. Demikian juga Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk mengabarkan firman kebenaran ini, agar dapat seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang Kau ajarkan. Sertai kami semuanya, dimanapun kami berada yang mendengar firman Tuhan ini untuk dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kami berdoa. Amin. Bacaan ayat dari Filipi 2 ayat 1-13. Saya ulangi, bacaan ayat dari Filipi 2 ayat 1-13. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kota Filipi adalah nama sebuah kota yang berada di sebelah timur laut kota Makedonia dan jaraknya 16 km dari pantai laut Aegea. Pelayanan Rasul Paulus dan teman-temannya pada waktu sampai di kota itu sempat membangun gereja dan membina umat Kristen yang ada di sana. Filipi pasal 2 yang dibacakan tadi ditujukannya bagi jemaat di sana waktu itu. Dan sekarang kita membaca ayat ini, merenungkan firman ini untuk menjadi tuntunan kebenaran bagi kita juga sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada firman Tuhan. Ada 3 hal nasihat yang bisa ditarik dari bacaan kita kali ini. Yang pertama, menasihatkan tentang supaya hidup dalam persatuan. Kita hidup dalam kehidupan sosial yang majemuk, ada banyak perbedaan. Dimulai dari satu keluarga, lingkup dalam keluarga pun pasti ada ketidaksamaannya. Dimulai dari hobi, mungkin selera makan, mungkin selera berpakaian, dan lain-lain. Tapi di sini kita dinasihatkan agar dalam kemajemukan atau perbedaan itu, kita harus tetap bisa hidup di dalam kerukunan. Dituliskan di situ ada nasihat. Berarti di sini adalah ada bimbingan, ada tuntunan, dan ada dorongan yang berpusat kepada Kristus. Dituliskan juga kepada kita tentang bacaan tadi, ada penghiburan kasih. Ya, yang dimasukkan di sini tentu saja adalah mengenai percakapan yang ramah, percakapan yang sopan, yang santun. Demikian juga tertulis ada persekutuan roh. Yang dimaksudkan tentu saja adalah persekutuan yang tercipta karena Roh Kudus. Sehingga di situ tercipta kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku semuanya, nasihat daripada
firman Tuhan ini agar kita hidup bersatu menjadi hukum Kristus yang menjadikan jemaat hidup senantiasa harus di dalam kehidupan yang sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kata sehati sepikir berarti bahwa dipimpin oleh perasaan, pikiran, keinginan, dorongan, dan kasih serta tujuan yang sama. Menjadi sehati sepikir karena kita berada dalam satu kasih, tidak berselisih dan bertentangan, atau melaksanakan kepentingan sendiri karena kita adalah satu jiwa, satu tujuan bersama. Cara hidup seperti ini menjadi kekuatan bagi jemaat dan keluarga Kristen di dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang merusak persekutuan. Ajakan untuk hidup yang saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat yang kedua yaitu supaya merendahkan diri dan menjadi hamba Tuhan. Kehidupan sebagai jemaat dan keluarga Kristen haruslah bisa menjadi pribadi yang rendah hati karena kita adalah makhluk hina dan berdosa yang sejatinya tidak dapat membanggakan apapun kecuali bermegah di dalam Tuhan. Merendahkan diri memang bukan perkara mudah. Itu memerlukan kebesaran jiwa untuk melakukannya. Kita perlu berlatih untuk merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih penting dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang-orang yang percaya. Misalnya, saat kita berada di dalam lingkup yang membuat kita berbeda pendapat dalam hal-hal yang tidak prinsip itu tadi, bersediakah kita mengalah dan mendukung ide orang lain? Mengutamakan orang lain lebih dari kepentingan kita sendiri diajarkan dari bacaan ayat kita tadi, dan belajar dari teladan Yesus Kristus seperti yang telah dilakukannya untuk kita. Kita tahu di mana saat ia rela meninggalkan kesetaraannya dari surga dan menjadi serupa dengan manusia. Yesus bukan hanya menjadi hamba seperti manusia, bahkan ia lebih rendah daripada hamba karena rela mati disalibkan. Sebuah kematian yang dinilai paling rendah dan terkutuk dalam budaya Yahudi pada masa itu. Yesus menjadi manusia saja sudah merupakan perendahan diri yang luar biasa. Apalagi masih ditambah jika ia mati terkutuk karena manusia. Benar-benar Yesus ini menjadi hambanya hamba. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Tuhan, kalau melihat kehidupan Kristus selama menghambakan diri di dunia, konsep Tuhan dan hamba ini melekat kuat dalam dirinya. Ia adalah hamba Allah yang dipilih untuk melayani manusia. Kesadaran ini membuatnya tetap setia di dalam menghadapi penderitaan dan kematian. Ia mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Menjadi hamba berarti melayani dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan apapun. Menjadi hamba berarti memberi, dan terus memberi. Contoh dalam kehidupan keluarga adalah seorang ayah atau suami yang menjadi hamba bagi anak dan istrinya. Berarti ia harus melayani tanpa menuntut balasan apapun. Melayani karena itu kehendak Allah. Jika kita mulai sering marah atau protes di rumah, kita bisa mencoba menyelidikinya. Mungkin kita tidak menjadi hamba bagi keluarga kita lagi, tetapi menjadi buruh upahan yang menuntut supaya haknya harus dipenuhi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bukan hanya di rumah kita dipanggil menjadi hamba, tetapi juga di gereja dan tentu saja di lingkup sosial dimanapun kita berada. Nasihat yang ketiga dari bacaan ayat kita hari ini adalah supaya taat dan berperilaku tidak bercela. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh setiap kita yang percaya kepada Kristus. Karena belajar dari teladannya, ia telah tunjukkan bahwa ketaatan itu menjadi hal yang utama dengan menempatkan dirinya untuk senantiasa taat kepada kehendak Bapa di surga. Kita taat sebagai orang percaya kepada Tuhan bukan hanya ditunjukkan saat melakukan perintah firman Tuhan saja, melainkan juga ketaatan kita itu adalah sebagai bukti bahwa orang percaya mau tunduk di dalam otoritas Tuhan, apapun risikonya, dan juga sebagai bukti bahwa orang percaya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan ketaatan kita pada Tuhan akan membawa hidup kita juga di dalam kehidupan yang kudus dan tidak bercela. Roh Kudus yang akan memampukan kita semuanya berperilaku sebagaimana Tuhan menghendaki agar kita hidup taat, setia, kudus dan tidak bercela. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga dan Tuhan Yesus yang kami muliakan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Demikian Engkau mengajar kami agar kami hidup di dalam persekutuan yang saling rukun satu dengan yang lain, merendahkan diri dan juga tidak menghargai diri lebih tinggi daripada orang lain. Mengajar kami untuk menjadi pribadi yang mengutamakan orang lain. Demikian juga dengan ketaatan dan kehidupan kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan mempraktikkan kehidupan iman percaya di dalam Yesus Kristus ini sampai selamanya. Sertai kami semuanya di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dalam lingkup kami bersekolah, kuliah, maupun di dalam bergereja, agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan, pribadi-pribadi yang hidupnya boleh mencerminkan pribadi Kristus yang mulia. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus membimbing, menyertai, dan memberkati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan renungan dari firman Tuhan, bahwa kita tahu bahwa bersama Tuhan kita dapat melewatin semua, bahwa Tuhan Yesus akan bertindak dan memberi pertolongan bagi hidup kita, karena anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Mari kita tanggapin renungan tersebut dengan menyanyikan lagu Bersamamu. Kau ada
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita untuk bangsa dan negara tercinta ini, untuk gereja, untuk kehidupan bermasyarakat, untuk pekerjaan dan pendidikan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Mari kita bersatu hati berdoa syafaat untuk bangsa dan negara serta keluarga. Mari berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami tinggali ini, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan bangsa kami dari mara bahaya, bencana, dan malapetaka, serta pertikaian antara suku dan agama. Satukan hati kami ya Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri kami. Tak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin kami dari pemerintahan teratas, presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin bawahannya sampai tingkat RT RW. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan tahun depan adalah tahun politik. Kiranya Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kami Tuhan. Apapun yang terjadi itu semua adalah kehendak Tuhan yang terbaik. Berdoa untuk keluarga. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, untuk penyertaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami memohon agar Tuhan memberikan keberkahan dan perlindungan bagi kami di setiap jalan kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, serta memimpin langkah kami ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami juga memohon agar Tuhan mempererat tali kasih sayang antara kami dan keluarga. Kiranya Tuhan menguatkan hubungan kami dan memperdalam cinta kasih kami satu sama lain. Kami mohon agar Tuhan memberikan kesabaran dan pengertian bagi kami untuk saling mendukung dan memperhatikan kebutuhan masing-masing anggota keluarga. Kiranya Engkau terus memimpin dan membimbing kami di setiap langkah hidup kami, serta menjaga dan memelihara satu sama lain. Tuhan, berkatilah juga keluarga kami. Tuhan, berikan selalu kesehatan. Tuhan, berkati apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, kerinduan kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Sertailah gereja-gereja-Mu supaya dapat memberikan sukacita bagi manusia di sekitar kami. Berkatilah gereja-Mu ini agar dapat terus bersatu dan melayani Engkau dengan penuh sukacita.
Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai setiap dari kami, agar persatuan di antara saudara seiman dapat terjalin dengan baik, dan kami dapat memperluas serta mewartakan kemuliaan-Mu di bumi ini. Terkhusus kami berdoa untuk gereja kami GKJ Plengkung, kiranya penyertaan-Mu ada untuk kami, agar setiap apa yang kami kerjakan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja. Bimbinglah para pemimpin gereja kami untuk memiliki kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam menjalankan setiap tugas, keputusan, dan tanggung jawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur ketika hari ini Engkau masih memberkati kami, menyertai kami, dan juga membimbing kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk datang ke hadirat-Mu untuk menyatakan kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan atas profesi yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap kami berprofesi ini. Juga kiranya Engkau selalu memberkati supaya apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat untuk orang lain dan juga memuliakan nama-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, pergumulan kami yang belum mendapatkan profesi. Kiranya Tuhan juga sertai kami dan kuatkanlah kami dalam mencari pekerjaan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberikan kami pekerjaan yang tepat dan di waktu yang tepat sesuai dengan rencana-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk studi kami, akademik kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami saat kami menuntut ilmu. Bimbing kami juga ya Tuhan, agar segala ilmu yang telah kami dapatkan dapat berguna bagi kami dan juga orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari kata sempurna. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu akan lebih baik dari rancangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini seruan doa kami. Kami ucap syukur dan kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Semuanya ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Yosua 24 ayat 13 sampai 15. Saya ulangi bacaan ayat dari Yosua 24 ayat 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sebelum kita akhiri persoalan kali ini, mari kita pujikan lagu bagi kemuliaan Tuhan dengan menyanyikan lagu Saat Ku Menyembah-Mu. Oleh sebab itu kita harus bersyukur punya Tuhan yang sangat ajaib, punya Tuhan yang sangat dahsyat. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu. Mari Bapak Ibu Jemaat semua kita nyanyikan pujian ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Sowan Gusti ini. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.